Halo Sobat Leska, ini adalah episode perdana Lestalk. Nah, di Lestalk ini kita akan mendatangkan bintang tamu inspiratif dan ngobrol-ngobrol santai bersama bintang tamu tersebut. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Samuel Ray atau yang biasa kita panggil dengan Kosem. Beliau ini adalah content creator di media sosial yang membahas tentang isu-isu finansial dan keuangan. Nah, halo Kosem. Halo. Ya, apa kabar nih kok? Baik ya. Apa kabar? Saya juga baik kok, terima kasih. Perkenalkan kok saya Rindi. Halo Rindi. Nah, Kosem kan kita lihat di sosial media nih, Kosem ini aktif banget di Instagram membahas tentang tips-tips keuangan. Boleh nggak sih kok diceritain sedikit ke Sobat Leska di rumah, gimana Kosem ini sampai tertarik membagikan tips-tips keuangan di konten media sosial? Oke, jadi kita kenalan sedikit ya. Perkenalkan, manggilnya apa? Sobat Leska ya tadi? Sobat Leska. Sobat Leska, salam kenal. Aku Samuel atau biasa dipanggil Kosem. Aku seorang content creator dan karyawan juga. Sehari-hari bekerja sebagai HR manager di salah satu perusahaan e-commerce. Konten aku dan istri di YouTube dan di Instagram seputar keuangan. Jadi keuangan keluarga. Sebenarnya awalnya mau sharing tentang keuangan itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan netizen juga gitu kan. Tadinya aku banyak sharing tentang karir kan, orang HRD kan. Setelah karyawan masuk kerja, mulai dapat gaji, mereka mulai bingung tuh gimana caranya ya kita mengatur keuangan supaya bisa mencapai, kan anak sekarang ngomonginnya bebas finansial gitu ya, financial independence gimana gitu. Aku mau financial independence umur 25, realistis nggak? Tidak realistis. Jadi macam-macam pertanyaan seputar keuangan, akhirnya aku dan istri coba sharing, coba berbagi dari point of view kami sebagai ya udah memang suami istri biasa yang mengelola keuangan. Kami punya anak satu juga umur 3 tahun, jadi gimana caranya keluarga kecil ini mengelola keuangan. Nah, awalnya dari sharing budget belanjaan sebenarnya. Jadi belanjaan groceries kami sebulan, kami pernah share itu budgetnya 2,5 juta sebulan. Nah, itu pro dan kontra tuh. Pro dan kontra, ada yang bilang, wah hebat ya bisa hemat segitu. Ada juga yang bilang di Jogja gitu, wah aku bisa lebih hemat lagi gitu. Jadi memang viral waktu itu sekitar pertengahan tahun lalu, dan ya udah akhirnya kita mulai konsisten sharing konten seminggu sekali gitu. Jadi itu sih mungkin yang bikin kami terus berbagi, terus sharing, karena kami pengen bagi manfaat ya buat teman-teman, terutama karyawan yang baru mulai ngatur gaji, gimana caranya bisa punya keuangan yang sehat gitu, keuangan yang sehat. Berarti sangat inspiratif sekali ya kok, sampai followersnya di Instagram juga udah ratusan ribu sih ya. Thank you. Yang Kosem kasih tips-tips menarik ya di Instagramnya. Thank you. Ngomong-ngomong soal financial independence, kan sebelum kita membahas lebih lanjut nih kok, di Indonesia kan ada 2 bank umum ya kok. Yang kita ketahui kan bank umum sama satu lagi tuh bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Boleh tolong dijelasin nggak sih kok ke Sobat Leska apa perbedaan dari kedua bank tersebut? Oke, jadi kalau mungkin nanti kamu bisa nambahin kali ya. Kalau dari pemahamanku sebagai orang awam, sebenarnya BPR sama bank umum itu hanya berbeda dari sisi target marketnya ya sebenarnya ya. Kalau BPR kan seperti namanya Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kategori perbankan ini, mungkin kalau aku nggak salah ya, untuk memang difokuskan untuk mendanai ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM gitu. Jadi biasanya yang diberikan itu kredit mikro untuk usaha gitu. Jadi benar-benar targeting market segmen yang mungkin sama bank umum itu nggak dilihat gitu, karena mungkin ya beda segmen kali ya gitu. Tapi tetap dibutuhkan karena balik lagi, nggak semua, Indonesia itu kan luas ya, nggak semua masyarakat Indonesia seperti Jakarta gitu, yang kita jalan berapa meter sedikit ketemu ATM, jalan berapa meter sedikit ketemu cabang bank gitu. Nah, kalau di daerah mungkin situasinya berbeda, jadi tapi juga kebutuhan keuangannya ada gitu kan buat teman-teman kita yang di kota-kota kecil. Nah, itu di situ jadi jawaban buat BPR. Tapi di situ BPR jadi jawaban gitu. Nah, tapi buat kita sebagai investor sebenarnya BPR ini menarik karena contoh deposito deh gitu ya. Kalau deposito ini soalnya aku juga menabung deposito di BPR gitu ya, sebagai ini apa namanya istilahnya, unboxing Anas review gitu ya. Aku juga sebagai nasabah Bank BPR
merasakan bunga deposito di bank BPR justru lebih menarik dibandingkan bank umum. Nah, ini bisa jadi opsi khususnya buat teman-teman yang baru belajar investasi, pemula, takut yang resikonya tinggi gitu ya. BPR bisa dibilang sebenarnya rendah resiko karena deposito gitu kan ya, dan dijamin LPS juga. Teman-teman cek ya batas dananya, batas bunganya itu di website LPS ada. Tapi basically bisa jadi alternatif opsi investasi yang cukup menarik buat teman-teman gitu. Oke, nah berarti sebenarnya ada plus minusnya sendiri ya, kalau di bank umum atau bank BPR itu sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong soal tentang dunia keuangan nih, kok yang barusan Kosem jelasin. Kosem kan terkenal banget di sosial media tentang FIRE journey-nya. Nah, boleh tolong dijelasin nggak kok ke Sobat Leska, FIRE itu apa dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, jadi FIRE movement ini adalah singkatan dari Financial Independence, bebas finansial, and Retire Early. Retire Early ini pensiun muda gitu. Nah, kegerakan ini sebenarnya udah lama. Kita baru dengar di Indonesia akhir-akhir ini, tapi sebenarnya di Amerika Serikat asalnya ini udah dari tahun 90-an. Kalau teman-teman tertarik baca lebih lanjut, ada satu buku judulnya Your Money or Your Life yang nulis namanya Vicki Robin. Ini salah satu buku sakunya gitulah, Bible-nya untuk teman-teman yang mau memulai journey FIRE ini. Basically idenya adalah gimana caranya bisa hidup frugal living, hidup hemat gitu ya, sampai kita bisa mengoptimalkan tabungan kita, savings kita. Karena orang-orang FIRE di Amerika sana, nah ini boleh dicontoh, boleh enggak ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang menabungnya itu sampai 50% bahkan 75% dari gaji mereka. Jadi kalau gaji 10 juta, dia cuma hidup dengan 2,5 juta tuh sebulan gitu. Bisa enggaknya tergantung ya masing-masing orang kan, tapi ada yang lakukan itu di Amerika Serikat gitu. Nah, tujuannya apa? Hidup menahan diri seperti itu, hidup frugal gitu ya, supaya mereka bisa mencapai tadi early retirement tadi. Karena otomatis logikanya kan sederhana ya, kalau makin banyak yang ditabung, diinvestasikan, berarti kan pundi-pundi kekayaannya lebih cepat terkumpul, artinya orang ini akan lebih cepat bisa retire dibandingkan orang yang mungkin secara tradisional dia hanya mengumpulkan 10%, 5% dari gaji tiap bulan ditabung, mungkin bisa pensiunnya umur 58, 65 gitu ya. Nah, kalau kita lebih ekstrim menabungnya gitu ya, menahan diri, besar kemungkinan lebih cepat kita bisa retire. Idenya sebenarnya sesederhana itu gitu. Nah, kalau buat kami ambil jalan tengahnya. Kami nggak mau terlalu sengsara juga gitu ya, terlalu menahan diri sampai nggak bisa nikmati hidup. Tapi juga kami sadar kami nggak perlu sebenarnya terlalu boros atau kayak gimana, karena kami udah mulai bisa ngelihat gitu bulan ke bulan pengeluaran tuh kayaknya segini-segini aja deh gitu. Kayaknya segini-segini aja pengeluaran yang dasar gitu ya, bukan pengeluaran kita kepengen ada restoran baru buka kita mau coba gitu. Itu kan keinginan ya. Tapi kalau misalkan kita bicara pengeluaran tuh, kemarin misalkan waktu masih baby ya beli popok, itu kebutuhan, beli susu buat anak, beliin baju segala macam. Yang basic-basic tuh sebenarnya kebaca. Sebenarnya tiap bulan berapa tuh kita bisa lihat. Nah, jadi kita mulai ya disiplin menabung, belajar berinvestasi. Nah, FIRE journey kami, aku dan Klau, istriku, kami punya tekad, kami punya ikhtiar, umur 35 kami ingin retire early. Sekarang usiaku 33, jadi 2 tahun lagi journey-nya gitu. Doakan ya, semoga tercapai. Gitu. Jadi, nah sekali lagi poinnya bukan balapan sama Kosem atau harus 35 juga baru sah FIRE-nya gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya FIRE movement ini hal positifnya kan orang di luar suka salah paham kan, dipikir hidup frugal tuh hidup susah terus nggak menikmati hidup. Aku nggak mau hidup frugal, nanti hidupku nggak senang gitu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya yang kita bisa pelajari at least adalah habit mengontrol keuangannya, habit mengatur uangnya. Itu yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang hidup dalam FIRE ini gitu. Mereka secara sadar tahu bahwa aku mau punya batas untuk pengeluaranku, supaya nanti kalau gajiku naik, kalau penghasilanku naik, bisnisku bertambah cuan gitu ya, gaya hidupku nggak ikut naik. Aku pengeluarannya segitu-segitu aja, tapi tabunganku makin besar, kekayaanku makin besar, makin cepat terkumpul. Tujuannya apa? Bukan buat pamer ya, bukan buat pamer di sosial media atau pamer kekayaan gitu, tapi untuk mencapai yang namanya itu independence itu gitu. Karena independence tadi, kalau kita sudah bebas kan
kan dulu kan sering ya orang ngomong ya mau ngejar passion, mau keliling dunia gitu, keliling dunia tapi dibayar segala macam. Nah, dengan kamu bisa FIRE ini, kamu bisa kejar kebebasan finansial kamu udah selesai gitu ya, keuangan udah selesai. Nah, kamu bisa lakukan yang lain gitu kan. Kamu bisa mau resign bisa, mau tetap kerja bisa, macam-macam gitu ya. Kamu mau pursue hobi jadi penulis, misalkan ternyata suka nulis novel atau gimana gitu. Jadi itu sih yang kami ingin dapatkan untuk keluarga kami. Nah, buat aku dan istri, kebebasan ini artinya bukan kemudian umur 35 kita akan banting surat resign gitu ya. Ini mungkin bosku nonton. Bukan gitu. Jadi untuk mencapai umur 35 nanti, kami kayaknya juga tetap akan kerja sih gitu. Kayaknya juga tetap akan berkarir karena kebetulan enak kantor sekarang gitu ya. Istriku juga baru mulai kerjaan baru. Jadi kayaknya kita akan tetap bekerja, cuman kita at least sudah secure gitu loh. Kita udah secure dengan keuangan kami udah beres. Kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu dengan keuangan kami tetap akan baik-baik saja gitu kan. Sekarang juga lagi ramai kan isu layoff gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi pengurangan karyawan gitu. Nah, seandainya itu terjadi pada kami gitu ya, amit-amit gitu ya, kami sudah siap gitu. At least kita nggak panik karena memang keuangan kita udah atur duluan. Gitu sih. Jadi FIRE itu gaya hidup yang sebenarnya banyak disalah mengerti orang gitu ya. Tapi kalau kita bisa ambil positifnya, ini bisa jadi beneficial buat semua orang sih, khususnya karyawan yang gajinya bulanan, regardless kamu mau retire early atau enggak. Gitu. Oke, berarti sebenarnya tuh udah banyak juga orang yang melakukan FIRE tersebut ya, kok yang sudah menyisihkan juga 70% mungkin dari sebagian gajinya. Betul. Tapi kan masih banyak juga nih kok untuk orang-orang yang belum bisa melakukan itu. Kira-kira menurut Kosem apa sih kesalahan finansial anak muda zaman now? Oke. Jadi FOMO udah sering disebut ya. FOMO kan fear of missing out. Kita tidak ada zaman di mana lebih mudah kita iri dengan orang lain, ngelihat hidup orang lain lewat sosial media, lewat postingan-postingan di sosial media. Kita melihat seakan-akan hidup orang ini baik-baik saja gitu. Padahal kan yang diposting sosial media tentu saja yang baik-baik saja, bukan? Gitu. Tidak mungkin yang tiba-tiba aku lagi berantem sama suamiku, aku nangis gitu. Diposting kan tidak mungkin gitu. Jadi hati-hati dengan FOMO karena semua yang kita lihat di sosial media ya belum tentu itu 100% dari kehidupan orang tersebut. Itu pertama sih menurutku kesalahan yang cukup sering ditemukan ya. Terus kedua, ada istilah namanya Henry. Henry ini bukan nama orang ya, tapi singkatan. Henry itu high earners, not rich yet. Jadi gajinya sebenarnya lumayan gitu. Gajinya sebenarnya bagus, misalkan udah kerja 3-4 tahun, udah mulai pegang posisi di kantor gitu ya. Dia udah punya gaji yang lumayan lah, jabatannya oke gitu ya. Tapi dia terlena dengan gaya hidup. Jadi sebenarnya high earners, uangnya banyak kalau dilihat gaji yang masuk. Tapi not rich yet, belum kaya. Karena apa? Karena gajinya masuk 100, keluarnya 100 juga. Jadi nggak ada yang ditabung gitu. Nah, itu hati-hati dengan cara behavior mengatur keuangan yang salah seperti itu gitu. Karena tadi balik lagi ke prinsip FIRE, nabungnya sih, ya nabung atau investasinya yang akhirnya jadi kunci buat kita bisa menjadi kaya dan tetap kaya gitu. Kalau kita cuman jago cari uang, tapi kita nggak bisa mengelola keuangan, sama saja dengan yang sebenarnya orangnya sama aja bohong gitu, istilahnya gitu. Kalau ini dua contoh, misalkan ada seseorang yang gajinya 100 juta gitu ya, tapi dia pengeluarannya 100 juta juga. At the end of the month, dia tidak bertambah kaya, net worth-nya 0 di bulan itu, karena 0 keluar semua kan. Tapi gajimu 10 juta, tapi kamu bisa nabung 5 juta gitu. Nah, kamu lebih hebat dari yang orang 100 juta tadi, karena kamu sebenarnya sudah bertambah kaya 5 juta di bulan itu gitu. Jadi kadang kita salah mengira bahwa tadi aku baru ngobrol sama istriku di mobil gitu, kekayaan itu sangat rancu gitu. Kata kaya itu sangat rancu karena kalau orang Indonesia dibilang bukan orang Indonesia, mungkin semua orang gitu ngelihat kaya itu, oh dia punya mobil apa, terus rumahnya di mana gitu, tampilan rumahnya bagus ya, kayaknya mahal segala macam gitu. Padahal kaya itu bisa juga artinya
tabunganmu besar loh, uangmu sederhana, pengeluaran penampilanmu sederhana gitu ya, bajumu biasa saja, nasabah prioritas ya biasanya gitu ya, kutangan masuk ke bank tapi ternyata kaya raya gitu. Jadi again definisi kaya ini rancu. Nah kalau buat kami jangan terlena dengan FOMO, jangan mau jadi Henry, cari definisi kaya yang pas dengan kalian gitu. Nah kalau buat kami ya itu, kami mau mengembangkan terus net worth kami, kekayaan bersih kami, supaya kami bisa retire early di usia 35. Gitu. Oke, berarti sebenarnya nih kalau misalnya katakanlah banyak nih orang-orang di luar sana yang sudah melakukan kesalahan finansial di usia 20 tahunan di perjalanan finansial mereka. Kira-kira bisa nggak sih kok di usia mereka nanti 30 tahun ke atas mereka bisa bebas finansial? Bisa banget. Jadi sebenarnya bukan, lagi-lagi ya, personal finance is personal. Aku bisa sama kayak selera makan gitu. Aku bisa suka makan bakso, Rindi suka makan mie goreng misalkan. Beda-beda. Jadi keuangan pun sebenarnya tidak perlu jadikan Kosem dan Ciklau itu sebagai contoh yang baik dan benar gitu. Karena masing-masing orang punya journey masing-masing, dan kami pun punya situasi-situasi yang teman-teman yang nonton ini pasti berbeda gitu. Kami misalkan sama-sama kerja suami istri, tidak semua pasangan suami istri dua-duanya kerja gitu. Itu aja udah beda gitu. Artinya kan kami double income. Lalu kami juga ya punyalah banyak situasi-situasi yang tidak mungkin di copy gitu oleh teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada saat ini, mau usia 20, 30, berapapun, merasa udah making financial mistake, nggak pernah ada kata terlambat gitu ya. Kalau kamu umurnya 30 baru mau nata keuangan, ya mungkin nggak bisa sih financial independence di usia 35, mungkin susah. Tapi at least kamu udah lebih siap gitu untuk masa tua kamu, umur 40-an, umur 50-an, kamu bisa punya planning yang lebih siap gitu kalau kamu mau berbenah diri dari sekarang gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, mau berbenah siapapun bisa di usia berapapun, nggak pernah terlambat. Yuk kita sama-sama perbaiki financial habit kita supaya bisa punya masa depan yang lebih cerah, tenang gitu ya, untuk kita masing-masing juga gitu, karena kita mengatur keuangan bukan untuk orang lain gitu. Nah, mungkin mau nambahin dikit soal ada anekdot juga dari follower gitu ya, suka bilang ada yang bilang gitu ya, kalau nanti aku ngatur keuangan sekarang, terus aku meninggal, aku mati muda gitu, gimana ya, enak yang ngewarisin hartaku dong gitu. Jadi, nah terus aku baca begitu tuh merasa wah ini kebalik nih pikirannya nih. Harusnya jangan berpikir, nggak usah dibawa dibawanya jangan negatif gitu seharusnya, bahwa oh kasihan ini. Justru berpikir bagus dong bahwa kita bisa ngatur keuangan dengan baik, jadi berkat buat anak cucu kita bisa ngasih warisan, dan itu kan skenarionya kalau mati muda. Ya, kalau kita hidupnya umurnya panjang, sekarang kalau lihat statistik umur Indonesia panjang-panjang loh. Rata-rata kan usia ekspektasi hidup sampai 70 tahunan bahkan gitu. Jadi kita bukan lagi di zaman perang di mana orang mati muda, banyak wabah penyakit segala macam gitu. Sekarang dunia jauh lebih sehat, kita harus jauh lebih optimis, dan jangan takut mati muda, justru harus pikirkan bagaimana kalau umur saya panjang dan saya nggak ada uang, saya nyusahin semua orang gitu. Nah itu justru yang harus kita takuti gitu, jangan sampai kita jadi sandwich generation lagi untuk generasi di bawah kita. Kan sekarang banyak ya teman-teman yang merasakan jadi sandwich generation. LPS juga mengeluarkan data tingkat ketergantungan lansia terhadap anggota keluarganya itu meningkat tahun ke tahun gitu. Jadi itu juga yang harus kita sama-sama yuk kita dobrak yuk gitu. Kita jadi generasi yang bisa mutusin mata rantai sandwich generation ke bawah gitu. Jangan diwariskan lagi hutang-hutang dan kebiasaan buruk finansialnya. Berarti sebenarnya nggak ada kata-kata terlambat ya. Betul. Ya. Nah, buat Sobat Leska nih, kok berarti yang kira-kira mereka udah terlanjur buat kesalahan, boleh nggak kok kasih contoh gimana caranya memperbaiki untuk bisa memperbaiki keputusan finansial yang telah mereka salah lakukan? Oke, jadi sebenarnya contohnya sederhana sih, sesimpel kita ngubah kebiasaan kita spending.
Kalau udah gajian nih, hari ini tanggal gajian, tanggal 25 nih. Pas syutingnya tanggal 25.